Ustadz Yusuf Mansur menjawab komentar netizen yang mengingatkan dirinya, apalagi kalau bukan soal konsep sedekah. Ini jawaban Ustadz Yusuf Mansur. Menurut Yusuf Mansur, tidak ada yang salah ketika seorang umat atau hamba meminta harta dan kekayaan kepada Tuhannya. Seorang netizen atau warganet mengingatkan Ustadz Yusuf Mansur tentang konsep keajaiban sedekah yang menurutnya tidak pas dengan ajaran Islam. Tulisan bernada mengingatkan itu ditulis di akun @saddam_al-khalifi saat memberikan komentar di unggahan Instagram Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur pun kemudian langsung merespon nasihat warganet tersebut. Namun Ustadz Yusuf Mansur juga menerima nasihat itu, walaupun Yusuf Mansur tetap bahwa dirinya tidak akan berhenti mengajarkan keajaiban sedekah yang itu sudah dimulainya sejak tahun 2000-an lalu. Khalifi itu mengatakan bahwa Ustadz, testimoni sedekah Anda oke lah ya, kita imani, tapi janganlah ketika ceramah keajaiban sedekah narasinya harapan balasan pasti. Jangan juga mengatakan bahwa entar juga paham ajaib yang sesungguhnya itu adalah ketika Allah ridho kepada kita dalam memberikan sedekah, terlepas ada balasan di dunia ataupun tidak ada balasan di dunia, karena kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Begitu tulis Saddam Al-Khalifi. Akun Saddam Al-Khalifi itu mengingatkan bahwa banyak sahabat Nabi yang hidup miskin, dan sahabat Nabi yang hidup miskin itu pun adalah para ahli sedekah. Meskipun bersedekah, kata dia, para sahabat Nabi itu tidak ada motivasi untuk mendapatkan yang sifatnya dunia karena niat mereka adalah full beribadah. Khalifi mengatakan bahwa banyak sahabat Nabi yang hidup miskin. Hidup mereka miskin, mereka juga ahli sedekah, paham ilmu sedekah, tetapi mereka tidak ada pemahaman motivasi dunia supaya tidak miskin-miskin, apalagi berharap bisa kaya raya dari amalan sedekah itu. Kembalilah wahai antum. Antum itu artinya engkau atau kamu, maksudnya Ustadz Yusuf Mansur. Kembalilah wahai antum kepada pemahaman para sahabat dalam mengajarkan ilmu sedekah. Keridhaan Allah itu di atas segalanya. Itu adalah keajaiban yang sesungguhnya, bukan imbalan dunia yang triliunan rupiah atau jadi kaya atau yang bisa membeli Indonesia sekalipun, tulis Saddam Al-Khalifi. Ustadz Yusuf Mansur kemudian menanggapi nasihat warganet itu dengan baik. Ia mengaku menerima nasihat dari siapapun karena itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Yusuf Mansur mengatakan bahwa Saddam Al-Khalifi terima kasih nasihatnya dan mudah-mudahan berkenan pula mendengerin benar berbagai nasihat saya, ceramah saya tentang sedekah yang itu hehehe. Kalau berkenan, kalau enggak ya enggak apa-apa, nasihatnya bagus, saya terima, izinkan saya tetap mengajarkan umat untuk berani minta kaya sama Allah, minta dunia sama Allah. Begitu jawab Ustadz Yusuf Mansur dalam komentarnya. Menurut Ustadz Yusuf Mansur, tidak ada yang salah ketika seorang umat meminta kekayaan, harta kepada Tuhan. Apalagi, kata dia, kekayaan itu akan membuat seseorang mampu berbuat baik kepada orang lain lebih dari apa yang dilakukannya ketika dia miskin. Yusuf Mansur mengatakan tangan di atas membuka peluang ini dan membuka peluang itu, merebut dunia, mengambil dunia, menguasai dunia untuk jadi jalan kebaikan bagi banyak orang. Gitu, baik sedekah maupun tidak, mangga. Lanjut Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz kelahiran Jakarta 45 tahun yang lalu itu menceritakan bahwa dirinya sudah menulis lebih dari 50 judul buku tentang sedekah, tentang keajaiban sedekah. Kalau menilai dirinya, maksudnya menilai Ustadz Yusuf Mansur, hanya dari satu sudut pandang dianggapnya tidak adil. Lebih dari 50 buku tentang keajaiban sedekah saya tulis. Sungguh cabangnya sangat luas. Rasanya kalau menilai dari potongan-potongan video saja, ya saya memang kudu istighfar. Salah saya, kenapa sudah lama nggak ngajar lagi bab sedekah. Tahun 2012 ke sini saya jarang bicara sedekah lagi. Saya nerjemahin kitab tentang sedekah dengan izin Allah itu 3 jilid besar-besar. Nggak mungkin bicara satu narasi aja. Pastilah komprehensif dengan seizin Allah. Satu judulnya itu 400 halaman. Belum video-video tentang sedekah, kuliah online dan lain-lain. Insya Allah ini jadi panggilan rindu dari Allah agar saya ngegas lagi ngajarin bab sedekah. Makasih ya, menarik, thank you very much, jazakumullah. Begitu tulis Ustadz Yusuf Mansur menanggapi Saddam Al-Khalifi. Diskusi antara Yusuf Mansur dengan warganet bernama Saddam Al-Khalifi itu menarik perhatian follower Ustadz Yusuf Mansur. Ada yang pro kepada pengkritik, namun lebih banyak juga yang mendukung Ustadz Yusuf Mansur. Ada yang berkomentar, saya salah satu yang menjalankan sedekah dari nonton kontennya Yusuf Mansur. Dari rumah ngontrak kepengen punya rumah yang kalau hitung-hitungan manusia rasanya 15 tahun baru punya rumah. Tapi alhamdulillah saya ingat Juli 2017 saya sedekah, doa punya rumah, kemudian tidak lama kemudian saya memiliki rumah. Begitu komentar Fatih Fathan. Ada lagi yang lain
yang seperti tidak cocok dengan Saddam Al-Khalifi yang mengatakan Saddam Al-Khalifi nggak usah sok paling ngerti, paling lebih ngerti. Bisa jadi pemahamanmu itu yang salah. Kami jamaah Pak Ustadz menikmati apa yang diajarkan Pak Ustadz, ilmu yang diajarkan Pak Ustadz. Kenapa jadi elu yang ribet membatasi ilmu yang kami percayai? Pemahaman lu itu tentang sedekah itu, tentang tauhid sedekah masih cetek. Jangan ngajarin ikan berenang kalau lu masih sebatas berang-berang. Begitu komentar Yans Herlambang. Sebenarnya adalah sah-sah saja, halal-halal saja, boleh-boleh saja di saat kita memberikan sedekah. Niatkan untuk meminta apa saja kepada Allah. Misalkan, ya Allah, dengan berkah sedekah ini, semoga diberkahkan rezeki aku, sekeluargaku, dijauhkan dari segala mara bahaya. Titik, itu sudah rezeki yang sangat besar. Menjadi risih dan menjadi kayaknya kok agak culun banget ketika kalau sedekah lalu permintaannya kepada Allah seperti mendikte, memaksa atau mengintervensi. Ya Allah, Avanza kuning ya Allah, Pajero Sport ya Allah. Rezeki Allah itu sangat luas, tidak sesempit Avanza dan Pajero. Tanpa mengintervensi, memaksa dan mendikte Allah. Janganlah memaksa, mengintervensi dan memaksa dengan menyebut waktu seperti deadline 1 minggu. Dan kalau belum, tagih terus Allah. Kalau versi Anda bagaimana? Silahkan di komen di bawah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.